Assalamualaikum teman-teman kelas 8. Kita melanjutkan materi yang sedang kita pelajari saat ini, yaitu pola bilangan. Hari ini Ibu akan kenalkan pola bilangan khas berikutnya, yaitu pola bilangan geometri. Oke, simak baik-baik ya. Sebelumnya, kalian sudah tahu pola bilangan khusus aritmatika, di mana kekhususannya adalah setiap suku punya selisih atau beda yang sama. Lihat barisan pertama pada slide. Suku ke-1 45, suku kedua 40 punya beda atau selisih yang tetap, yaitu negatif 5. Dari suku kedua ke suku ketiga bedanya sama, negatif 5. Barisan di bawahnya 2, 8, 14, 20 juga punya beda yang tetap atau bedanya sama dari suku 1 ke suku kedua dan ke suku berikutnya. Bedanya setiap suku adalah 6. Oke. Nah, itu pola bilangan aritmatika. Sekarang kita lihat pola bilangan yang Ibu maksud di materi hari ini adalah pola bilangan geometri. Nah, apa bedanya? Kalian lihat barisan bilangan 3, 6, 12, dan 24. Ini ada pola khas, di mana suku ke-1 ke suku kedua itu meningkat 2 kali lipat. Suku kedua ke suku ketiga bertambah 2 kali lipat, dan berikutnya sama 2 kali lipat. Coba kalian perhatikan terus. 3 ke 6 itu 2 kalinya, 6 ke 12 2 kalinya, 12 ke 24 2 kalinya. Begitu pula dari 24 ke suku berikutnya 2 kalinya. Berapa suku berikutnya? Iya, 4, 8. Nah, di barisan yang bawahnya ini sukunya makin ke kanan, bilangannya mengecil. Ini juga sama, di sini menunjukkan pola geometri, tetapi kalau mengecil perbandingannya, kalau tadi kan 2 kali lipat, ini juga sama, perbandingannya 1/3 kali lipat ya. Sebenarnya dibagi, cuman kalau kita tampilkan dalam bentuk perkalian menjadi pecahan. Misalnya 81 suku ke-1 ke 27 itu dibagi 3 atau kali 1/3. 27 ke 9 itu 1/3 kalinya. 9 ke 3 1/3 kalinya, dan seterusnya. Jadi dari suku ke-1 ke suku kedua, dari suku sebelumnya ke suku sesudahnya itu 1/3 kalinya ya. Jadi sebenarnya lebih umum dipakai perkalian, walaupun kita bisa mengatakan dibagi 3, tapi secara umum, secara resminya kita bisa mengatakan kali 1/3. Nah, terbayang ya, perbandingannya tetap. Ini disebut barisan bilangan geometri. Ini juga contoh barisan bilangan geometri. Jadi sekarang Ibu memberikan kata perbandingan ya. Jadi dari suku ke-1 ke suku kedua itu 1/2 kali lipat. Jadi perbandingan atau disepakati rasio R, jadinya R-nya 1/2. Dari 20 ke 10 itu 1/2 kali lipatnya, R-nya 1/2. Begitu pula di contoh kedua. Perbandingannya dari 2 ke -6 itu dikali -3. Dari -6 dikali 18 -3 ya. Ingat ya, perkalian -2 kali -3 negatif 6. Negatif 6 kali negatif 3 positif 18. 18 positif 18 kali negatif 3 negatif 54. Jadi kalau rasionya
negatif, berarti kalian bisa melihat setiap suku bergantian positif negatif positif negatif. Jadi rasio ya, kalau di aritmatika kemarin kita B atau beda. Nah, apa itu rasio atau R? Kalau kalian terbiasa lihat angka, boleh lihat yang barisan bawah aja ya, 8, 16, 32. Nah, rasio itu yang Ibu maksud adalah perbandingan dari suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. 16 banding 8, 2. 32 banding 16, 2. Jadi selalu sama. Oke, itu ya rasio kebayang. Jadi dari 8 ke 16 kali 2, tapi dari 16 ke 8 itu bagi 2. Semuanya sama polanya, bagi 2 bagi 2. Jadi rasionya R-nya 2 kalau begitu. Sehingga dengan kita mengidentifikasi seperti ini, kita akan dimudahkan untuk mencari suku berikutnya ketika yang dicari adalah suku kesekian yang cukup jauh. Kalau di barisan bilangan yang tampak di slide ini 8, 16, 32, 64, 128, maka berikutnya adalah tinggal kali 2, 256. Tetapi biasanya logika kita diasah, problem solving kita diasah dengan soal yang ditanyakannya suku ke-10 misalnya. Nah, kita memerlukan bantuan dari generalisasi rumus. Seperti ini ya. Sebentar. Kita ulangi dulu ini. Nah, ini dia. Jadi Ibu perlu warna merah. Jadi suku ke-1 ini adalah A, sama ya istilahnya. Suku kedua A pangkat R, dilihat ini ya, suku kedua berarti N-nya 2, A pangkat R, 2 kurang 1 berapa? 1, jadi AR pangkat 1. Suku ketiga atau N-nya 3, N kurang 1, 3 kurang 1 berapa? 2, jadi AR pangkat 2. Suku keempat AR pangkat 3, suku kelima AR pangkat 4. Jadi begitu ya menghafalkannya. Insya Allah kalian menghafalkannya terbantu nanti dalam penyelesaian soal. Sekali lagi, kalau kalian mau menggunakan cara manual tidak pakai rumus silahkan, tapi ini ada alat bantu rumus yang bisa kalian manfaatkan. Oke, jadi kita sudah menemukan untuk membantu kita mencari suku berikutnya di barisan geometri, kita memakai rumus UN sama dengan A pangkat R, N pangkat min 1. Sudah hafal ya, A itu suku pertama, R itu rasio atau perbandingannya. Kita memakai R rasio. Oke, itu untuk materi pengantarnya. Sekarang kita lihat bagaimana contoh penerapan dalam soalnya.